Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya banggakan seluruh santri kelas 9 Sah Sanawiyah Al-Hamidiyah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah, di hari yang cerah, insyaallah penuh berkah, kita kembali berjumpa dalam pembelajaran matematika bab pertama masih mengenai perpangkatan dan bentuk akar. Dan kali ini sudah pertemuan yang kelima. Setelah kemarin kita sudah mempelajari bagaimana perpangkatan dengan sifat-sifatnya dan juga latihan soal yang sudah kalian alami bersama. Nah, untuk kali ini, pertemuan kali ini kita akan melaju ke materi berikutnya, masih pada bab yang sama, yaitu materi tentang bentuk. Kita baca Ummul Quran Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk bab ini, untuk melanjutkan materinya adalah mengenai bentuk akar ya. Bentuk akar ini sebenarnya kebalikan dari bentuk pangkat. Jadi kalau bentuk pangkat itu kalau dipangkatkan semakin besar, kalau bentuk akar itu hasilnya akan semakin kecil. Dan itu kebalikan antara bentuk pangkat dengan bentuk akar itu saling berkebalikan. Nah, pengertian dari bentuk akar itu sendiri, apabila ada akar dari A kuadrat, ya, akar dari A kuadrat itu sama dengan A atau sama dengan min A. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada dasarnya bentuk akar ini adalah kebalikan dari bentuk perpangkatan. Jadi kalau misalkan akar dari suatu bilangan itu hasilnya pastinya ada dua. Ya, ada negatif, ada positif. Ya. Jadi apabila nanti misalkan ada akar dari 4, itu jawabannya bukan hanya 2, tetapi jawabannya yang benar adalah 2 dan minus 2. Nah, gitu. Jadi hasil dari akar ini selalu ada dua macam, yaitu hasilnya positif dan juga hasilnya negatif. Nah, itu untuk pengertian dasarnya ya. Bisa juga kalau misalkan bentuk akar ini kita sederhanakan, itu justru nanti akan menjadi perkalian berulang dari bilangan sebanyak n. Maka akar pangkat n dari A itu sama dengan B, artinya itu A sama dengan B kali B kali B kali B terus dan seterusnya sebanyak n faktor. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan slide yang ketiga. Di slide yang ketiga ini saya akan berikan contoh-contoh soal ya, tapi ini kita sepakati dulu ya, bahwa apabila nanti ada suatu bilangan berakar, itu kita sudah paham bahwa akar suatu bilangan itu pasti hasilnya ada dua, yaitu negatif dan positif. Namun untuk penjelasan di sini akan saya berikan untuk akar dari suatu bilangan yang nilainya positif saja dulu ya, yang hasilnya positif saja. Sebenarnya memang akar 16 ya, seperti akar 16 ini kan sama dengan akar dari 4 kali 4 atau sama dengan 4 ya. Kemudian kalau ada akar 32, nah ini 32 itu tidak bisa langsung kita dapatkan hasil dari akar berupa bilangan bulat, tetapi kita bisanya hanya menyederhanakan ya. Menyederhanakan dari akar 32. Kita tahu bahwa 32 ini adalah perkalian dari 16 kali 2. Kan bisa Pak, 8 kali 4 bisa.
Atau bisa juga bilangan yang lain. Ya, benar. Bisa juga. Tetapi kenapa saya ambil di sini akar dari 16 dikalikan 2? Karena nanti bilangan perkalian di bawah akar itu kita pecah ya. Kita pecah menjadi akar 16 dikali akar 2. Akar 16 bisa kita tarik akarnya menjadi 4. Jadi sama dengan 4 dikali akar 2 atau akar 32 sama dengan 4 akar 2. Salah satunya harus bisa diakar. Nah, kalau misalkan ini nanti kamu ambil ya, misalkan kamu ambil akar 32 itu menjadi akar 8 kali akar 4. Nah, akar 8 juga tidak bisa disederhanakan. Akar 4-nya bisa, tetapi akar 8 ini belum menjadi akar yang sederhana. Nah, clue-nya adalah akar-akar yang ada di clue-nya adalah bilangan yang di bawah tanda akar itu salah satunya adalah yang bisa ditarik akarnya atau akarnya ada, tetapi faktor yang paling besar ya. Faktor dari 32 ini kan yang paling besar yang bisa ditarik akarnya adalah 16 ya, bukan 4 ya, tapi 16 ya. 32 sama dengan 16 kali 2, jadi hasilnya adalah 4 akar 2. Contoh yang ketiga, akar 125 itu sama dengan akar dari 25 dikalikan 6. Kita pecah menjadi akar 25 kali akar 6 atau sama dengan 5 akar 6 ya. Jadi 25-nya itu kita akar menjadi 5 dan 6 ini akarnya nggak ada ya. Jadi percuma juga kita buat akar 3 kali akar 2. Bisa dibuat seperti itu, tapi itu tidak membuat lebih sederhana, tetapi malah membuat lebih rumit. Nah gitu. Makanya hasil akhirnya dari akar 125 ini sama dengan 5 akar 6 ya. Akar 125 sama dengan 5 akar 6. Nah, terus yang contoh soal yang keempat ini ada akar X pangkat 5. Nah, akar X pangkat 5 ini seperti apa cara pengerjaannya? Akar X pangkat 5 ini bisa kita buat perkalian. Ini clue pengerjaan ya, atau langkah mudah dalam pengerjaan supaya bisa ditarik akar. Apabila di suatu bilangan X itu usahakan berpangkat genap. Nah, X pangkat 5 ini bisa kita ubah menjadi X pangkat 4 dikali X pangkat 1 atau X pangkat 4 kali X saja. Apabila kita pecah, itu sama dengan akar dari dikali akar X. Ya kan? Akar dari X pangkat 4 dikali akar X. Akar dari X pangkat 4 itu sama dengan X pangkat 2. Akar X-nya masih tetap. Jadi, akar dari X pangkat 5 sama dengan X kuadrat akar X, atau boleh juga X pangkat 2 akar X. Nah itu. Jadi kita buat dulu yang di bawah tanda akar itu pangkatnya pangkat genap dulu menjadi perkalian ya. Jadi X pangkat 5 itu tadi saya ulang bisa menjadi X pangkat 4 dikalikan X pangkat 1. Nah, X pangkat 4 akarnya adalah X pangkat 2, sedangkan X pangkat 1 akarnya ya akar X saja. Maka X pangkat 5 jawabannya menjadi X kuadrat akar X ya. Coba kamu pahami dulu pelan-pelan sebelum kita ganti ke slide berikutnya. Baik, sekarang kita lihat contohnya. Ini ada sebuah benda, saya ambil benda ini namanya Rubik ya, pasti kalian sudah kenal semua. Nah, Rubik ini mempunyai bentuk seperti kubus ya, semua sisinya sama panjang. Misalkan diketahui volume sebuah kubus adalah 64 cm persegi. Ini volume dari Rubik yang berbentuk kubus itu.
ditanyakan berapa panjang kubus tersebut. Nah, ini tentunya kalian juga sudah tahu aplikasi dari rumus volume kubus, bahwa volume kubus itu adalah karena volumenya sama dengan 64, maka sisi pangkat 3 itu sama dengan 64. Atau bisa dikatakan panjang sisinya adalah akar pangkat 3 dari 64. Nah, cara memperoleh nilai panjang sisinya, akar pangkat 3 itu artinya suatu bilangan dikalikan sebanyak 3 kali yang hasilnya 64. Begitu kan ya? Dan tentunya bilangan tersebut, panjang rusuk dari Rubik ini adalah 4 cm ya. Sangat mudah. Berikutnya ada contoh tabel ya. Kalau akar 8 ya, kita tahu bahwa 8 itu tidak bisa dicari akarnya berupa bilangan bulat. Akar 8 ini bisa kita pecah menjadi akar dari 4 kali 2 atau akar 4 dikali akar 2. Karena akar 4 sama dengan 2, maka akar 8 ini bisa menjadi 2 akar 2. Mudah ya. Terusnya akar 45, sama halnya dengan akar 8 ya. Akar 45 ini kita pecah dulu menjadi perkalian dua bilangan, tetapi salah satu dan 5. Dan kebetulan angka 9 ini bisa kita tarik akarnya. Jadi akar 45 itu sama dengan akar dari 9 kali akar 5, atau akar 9 dikali akar 5. Akar 9 sama dengan 3, jadi sama dengan 3 kali akar 5. Atau jawabannya sama dengan 3 akar 5. Nah, yang terakhir nih, bentuk akar dari desimal. Desimal bisa diakar apa? Bisa ya. Bisa, matematika itu serba bisa pokoknya. Akar dari 0,25 kita ubah dulu. 0,25 itu kan sama dengan 25/100 ya. Akar pembagian ini bisa kita pecah menjadi akar 25 dikali apa? Akar 25 dibagi akar 100. Akar 25 sama dengan 5 dan akar 100 sama dengan 10. Jadi sama dengan 5 dibagi 10 atau 0,5. Jadi akar dari 0,25 itu sama dengan 0,5. Ya, mudah bukan? Nah, sekarang ada kuis ya. Soal kuis ini ada 2 slide ke-7 dan slide ke-8. Ini tolong kamu kerjakan karena Bapak hari ini kebetulan ada rapat. Jadi slide-nya ini yang ke-7 dan ke-8 kamu kerjakan dan diusahakan selesai sebelum jam 12 ya. Kamu kirim ke GCR. Nanti ini juga akan saya masukkan ke GCR. 2 slide ini, yang pertama tabel bentuk akar, ada akar 108, akar 147, akar 200, akar 14.400 dan akar 0,0576. Ini contohnya persis kayak tabel yang tadi di slide nomor 6. Nah, kuis yang kedua, slide ke-8 ini adalah soal tantangan ini. Nah, soal tantangan. Ini secara pengerjaan sebenarnya hampir sama dengan yang sudah saya jelaskan. Tinggal ini ada penjumlahan dan ada pengurangan. Nah, ini juga kalian coba ya. Jadi gini aja, yang slide 7 itu tadi sebagai latihan saja. Kalau yang slide 8 ini sebagai tugas. Jadi kuis 2 ini yang nanti wajib dikumpulkan. Slide 7-nya kamu buat latihan sendiri saja. Nanti kalau ada yang nggak bisa, kamu bisa WA saya yang slide 7. Dan slide 8 ini saja nanti yang dikumpulkan di GCR ya. Slide 8 saja yang dikumpulkan di GCR, ada 2 soal. Usahakan hari Baik, demikian pertemuan kita kali ini. Untuk anak-anakku semuanya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan rajin belajar.
karena masa depan kalian tidak akan bisa kalian raih dengan baik apabila kalian bermalas-malasan ya. Dan jika ada permasalahan yang kalian temukan di slide-slide saya, nanti bisa kalian WA saya, dan insya Allah nanti ini akan saya bagikan juga videonya di YouTube ya, akan saya. Terima kasih, tetap semangat. Saya akhiri, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq.